ini untuk membantu akselerasi kita untuk mendapatkan komparasi nilai, Pak. Kan kalau tadi saya sebutkan di awal, kita butuh mengetahui nilai pastinya dulu berapa. Contoh Pak ya, coba lihat ini. Ini untuk Oppo A71 dengan kasus area display LCD-nya. Di sini area ini Pak, ini agak kelihatan sedikit lah, tapi ini sebetulnya pasti panjang ke bawah. Proyektornya resolusinya terbatas. Jadi ini menunjukkan nama-nama atau rangkaian-rangkaian yang perlu kita ukur. Ini ada hijau, cukup kelihatan ya. Hijau ini adalah disinilah titik ukurnya. Di sini disebutkan map-nya adalah ini, nama jalurnya, titik ukurnya di konektor ini pin 24. Nah, ini di sini ada ideal value. Ideal value ini adalah Pak Segek dia mengukur satu persatu, Pak. Diukur satu persatu, kemudian diinput di server. Inilah nilainya yang Pak Segek input. Nilainya sebesar 0,6 volt. Kalau ditekan 0,624 milivolt. Kalau dibulatkan 0,6 volt. Sumbernya dari IC. Nah ini biasnya Pak. Jadi source ini adalah biasnya yang menyebabkan serapannya, yaitu dari U2301. Metode pengukurannya dioda mode. Nah kemudian ini komponen suspek belum disebutkan ya. Komponen suspek itu nanti dia akan tunjukkan di mana letak permasalahannya. Kemudian kita ukur Pak, sesuai yang ditunjukkan di sini. Ukur di sini, tak aja diukur. Ukur pakai MBR ini, tak pencet tombolnya. Dia akan membandingkan, mengkomparasikan, dikompar, dibandingkan antara ideal value yang Pak Segek input. Pak Segek kan ini input dari handphone yang normal kan, dibandingkan dengan actual value, yaitu nilai yang sedang kita ukur. Ternyata nilainya ada selisih di luar batas toleransi. Dia akan menunjukkan komponen mana yang rusaknya. Contoh, ini kan probe-nya Pak. Misalkan saya ukur, ini nggak diukur ke mesin kan? Nggak ya? Berarti ini statusnya putus jalur dong, atau close circuit. Ini di LCD-nya nyala Pak, di LCD-nya dibikin. Nah, langsung dia menyebutkan suspeknya adalah U230, langsung disebutin IC-nya ini. Komponen suspek U2301 close circuit atau putus jalur. Bukan U2301 yang rusak, bukan. Permasalahannya di sini, kerusakannya close circuit, putus jalur, ya tinggal jumper langsung tarik jalur ke konektor tadi. Jadi sekali lagi software ini membantu akselerasi ya. Akselerasi. Jadi bukan alat instan kayak apa software-software di jumper kasus begini, jumpernya dari mana? Bukan. Ini alat analisa. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu handphone kanibalan, kita nggak perlu harus lihat buka-buka skema, kita nggak perlu harus pusing memahami skema. Biar ini urusannya Pak Segek. Urusan saya bukan. Bukan Pak. Urusan saya menarikin duit aja dari user. Pak Segek yang capek. Betul begitu Pak Segek? Kurang aja gitu. Gitu ya. Jadi Pak Segek yang input ke sini, saya yang nyusun area lainnya, tim IT-nya, device dan segala macam. Kita tim Pak. Jadi saya sama Pak Segek ini bukan kayak dulu. Kalau dulu itu kan guru dan murid, kalau sekarang bukan. Saya pun banyak belajar dari Pak Segek. Luar biasa ilmunya ini. Tepuk tangan buat Pak Segek. Dan Pak Segek lah yang mengisi database ini, dia membuat algoritmanya segala macam. Saya menyiapkan algoritma, hanya menyiapkan kerangkanya. Kita memiliki tanggung jawab yang sama kok Pak. Yang intinya kita yang capek biar kawan-kawan yang menikmatinya. Kan begitu, ini gimana caranya cepat bikin
nota. Kalau dipikir nih beli MBR-nya 1 juta berapa? 1.200.000 3-4 kali nyervis balik modal. Nah, buatlah 3-4 kali balik modal. Update kita terus-terusan harus update loh. Tiap bulan kita beli handphone, tiap hari ngukur begitu ya. Pikir-pikir rugi di gua juga. Satu handphone berapa, Pak? Kalau begitu nantinya dari project begitu. Bisa jadi. Ini sambil nunggu ini turun ya. Ngobrol santai dulu lah, jangan dulu ke materi. Ada yang dengar Finder? Fault Finder. Ada yang dengar ya? Harganya mahal. Kurang ajar ya? Udah mahal, konon katanya sekarang dari project. Betul? Siapa yang sekarang tertuduh orang yang paling kurang ajar atas hal itu? Yang bikin. Siapa yang bikinnya? Jangan-jangan ini mati lagi apa ya? Jujur saja, ini kalau obrolan ringan sih. Jujur saja, hal ini saya nggak pernah cerita di media sosial atau klarifikasi, nggak pernah. Belum pernah dan tidak ingin seperti itu. Tetapi di kesempatan ini saya ingin mengatakan begini. Di sana ada sebuah perkawinan lah, sebut kata begitu ya, perkawinan silang gitu antara tim kita dengan tim sana begitu. Kemudian terjadi adalah sebuah perceraian. Yang korban siapa? Anaknya. Ini anaknya mau ikut bapaknya, mau ikut maknya begitu. Nah, kesepakatan terakhir itu anaknya itu ikut ke bapaknya, ikut ke tim sana. Karena tim sana yang akan membentuk tim support baru, begitu. Ya bagi saya nggak untung nggak rugi, nggak ada untungnya nggak ada ruginya, nggak ada ruginya lah toh. Apa yang telah kita kerjakan uangnya juga udah dapat. Tapi mengenai uangnya ke depan juga saya nggak rugi karena nggak lagi saya ngerjakan, kan begitu ya? Ada tim support di sana. Tapi faktanya sekarang yang deg-degan itu pengguna Finder sekarang. Konon katanya 3 bulan ini update-nya agak tersendat, betul? Begitu ya? Update-nya agak tersendat. Ini sedikit informasi saja. Begini. Kalau secara hukum, saya bisa saja hands up, angkat tangan. Karena saya sudah keluar dari Finder, sudah cerai. Berarti anaknya ini udah tanggung jawabnya mereka. Tapi kira-kira saya punya beban moral nggak ketika anak-anak itu terlantar? Iya, ada. Nah, saya siap. Udah ada obrolan dengan Pak Sege untuk ya menjadi orang tua angkatnya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak ada update, tidak akan selepas. Tapi juga bukan berarti iFinder itu saya teruskan, bukan Pak. iFinder itu bukan punya saya, udah punyanya mereka, betul. Tetapi supaya kalian kawan-kawan yang pemilik iFinder ini tidak kecewa besar, maka ayo ikut saya bantu. Rugi nggak saya? Rugi Pak. Berapa jumlah iFinder yang telah keluar Pak? 14 negara Pak. Di 2 bulan pertama sudah closing hampir 2.000 aktivasi Pak. 1.200.000 ya harganya ya? Iya. 2 miliar lebih Pak. Saya kurus gak? Mas Oke. Kurus kan? Pernah main ke rumah kita? Apa yang kita punya? Alat ukur. Saya tepuk tangan. Artinya nggak ada yang didapat dari sana. Apalagi sekarang malah harus mengerjakan produk baru, kemudian mereka kita masukkan dengan secara free. Nggak masalah. Karena apa? Keuntungan kita itu menganggap bukan untung saat ini. Rugi sekarang nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Harga diri, Pak. Indahnya ya dunia ya. Ya saya kira sih begini kalau obrolan ringan. Saya di dunia komunitas tenis handphone ini sudah belasan tahun Pak. Hampir genap 20 tahun Pak.
Tentu saya tidak ceroboh, tidak hanya karena uang, sebut kata ya sebutlah 1 miliar gitu. Atas itu membuat cukup buat saya. Enggak Pak, nggak bisa diganti dengan uang senilai itu. Bagi saya perjuangan selama sekian belas tahun di dunia komunitas handphone ini perlu saya pertahankan sampai saya kawin lagi gitu. Aduh. Cuma tadi mau obrolan gosip ya, gitulah. Cuma obrolan sedang supaya ya mudah-mudahan gosip ini berkembang. Benar nggak Pak Sege? Amin. Jadi kalau ada curhat-curhat ke pengguna e-finder, bocorin aja tentang kalian. Gosipin aja. Daripada mereka menggosipkan di luar sana bahwa e-finder akan dead. Karena kan sekarang ada penantang banyak baru tuh. Ya. Apa penantangnya e-finder sekarang? Bukan saya nyebutin ya, karena kawan-kawan sebagai pengguna ya, ada itu begitu. Ya saya nggak kepanasan Pak. Ya namanya bisnis begitu, yang penting kita bersaing sehat. Nanti keluar ini, kira-kira gimana mereka? Wah. Maka tidak rugi Pak. Buat saya itu menjadi orang tua asuh begitu ya, orang tuanya asuh dari pengguna e-finder gitu. Tapi yang paling penting saya tidak menyerobot mengambil alih e-findernya, bukan. Tetapi dari sisi supportnya saya berikan itu ke mereka. Nah lanjut lagi ke materi. Jadi sampai mana tadi tuh? Tentang Diodamo tadi ya. Jadi ini baru pembicaraan tentang level 1 Pak. Jadi level 1 ini tentang memastikan apakah jalur dari konektor menuju ke IC itu ada rangkaian yang bermasalah atau tidak. Caranya gimana? Caranya diukur menggunakan dioda mode. Forward bias, reverse bias. Ya, forward ya, forward. Tapi jangan khawatir, karena kalau forward bias tadi saya sebutkan jarum apometernya itu yang hitam di mana? Hitam titik ukur, merah di ground. Pakai ini nggak perlu Pak, dia sudah auto polarity. Jadi jarumnya tetap aja yang ini Pak, yang jarum ada tombolnya ya. Jadi ini otomatis ketika dia masuk level 1 di dalamnya ada relay. Tanya aja Pak admin, dia yang ngerakitnya kok. Jadi begitu masuk level 1, masuk ke dioda mode di sini, itu relaynya otomatis klik. Jadi kita nggak usah balikin probe. Tetap aja yang jarum ada tombolnya itu di titik ukur, gitu ya. Sekarang saya ingin bahas bukan tentang ini, tapi secara global dulu ya, supaya jangan seakan-akan bahwa ini adalah tentang memberikan ilmu yang tentang produk ini. Bukan, saya ingin memberikan ilmu ini ilmu global, mau pengguna atau bukan, dan ngurus. Yang ingin saya berikan adalah ilmunya secara global. Jadi tadi saya sebutkan bahwa dengan pengukuran dioda mode tadi, si avometer dia mengeluarkan tegangan. Idealnya itu mengeluarkan tegangan 3 volt, entah 2,8, 3 volt atau 3,3. Tergantung merek avometernya. Tahu dari mana itu tegangan segitu? Apakah nunjukin di LCD-nya sekian volt? Nunjukin nggak? Nggak. Ambil avometer satu lagi Pak. Ukur tegangannya. Kalau tegangannya di bawah 2 volt, kemudian nanti mengukur bagian area touchscreen, menunjukkan OL, jangan dianggap itu sebagai closed circuit. Tetapi itu karena biasnya yang nggak nyampe. Tegangannya yang nggak nyampe di 3 volt. Untuk menghadapi kasus touchscreen itu kita membutuhkan tegangan di atas 2,8 volt. Jadi kalau misalkan ada yang merekomendasikan menggunakan Sanwa CD800, itu kurang tepat kalau untuk pengukuran area touchscreen. Yang lainnya boleh Pak, bisa. Nah, metode yang kita ukur dengan metode forward bias. Kalau kita tidak punya ini, tidak punya software ini, berarti kita butuh bahan, yaitu apa? Kita butuh skema. Yang kedua butuh mesin. Kenapa kita butuh mesin? Kita perlu tahu nilai idealnya berapa. Kemudian kita harus lihat skema untuk mengetahui di mana letak permasalahannya.
Masalahnya mesinnya nggak ada, skemanya nggak ada, kan begitu? Ya. Mau tahu caranya? Jelas lah mau. Skema nggak ada, mesin nggak ada, tapi pengen tahu bisa gitu kan? Wah jelas lah. Ada triknya Pak. Ada triknya. Tapi sekali lagi ini yang namanya juga trik. Kalau trik itu bukan cara yang ideal. Cara yang ideal ya tetap menggunakan ada skema, ada mesin pembanding. Triknya begini saja. Tegangan ideal kalau diambil floatnya, paham float? Float itu rata-ratanya Pak 0,5 volt, kunci itu. Ingat berapa? 0,5 volt. Dengan toleransi 30%. Berapa persen? 30%. 30%. Itu toleransi atas ataupun toleransi bawah. Sampai di sini agak kurang ngerti? Ulang ya. Begini. Kalau kita nggak ada mesin pembanding, nggak ada skema, berarti kita nggak tahu nilainya itu harus berapa, kan begitu? Udah ambil aja nilai rata-rata. Berapa? 0,5 volt. 0,5 volt ini ketika diukur bisa saja kurang atau lebih, kan begitu? Belum tentu 0,5, mungkin saja 0,4 sekian, mungkin saja 0,7 sekian, nggak ngurus wis. Dan kita ngurus begini aja. 0,5 kurang atau lebih 30%. Ambil kalkulator. Oke? Misal plotnya 0,5 volt, kita ukur, ternyata nilainya itu 0,430. Ada dalam batasan toleransi tidak? Ada. Sekarang begini saja, 0,5 volt dikali 30%, berapa itu? 0,5 dikali 30%. Coba ambil kalkulator. 0,0 berapa itu? Itu tinggal ditambahkan atau dikurangi. Ya, jadi pokoknya gini, 0,5 kalau pakai kalkulator ya. Coba buka kalkulatornya, silakan. Biar langsung praktek, biar nggak bingung. Ambil kalkulator. 0,5 dikali 30%. 0,15. 0,15 ini berarti 0,150. 150. Berarti kalau nilai bawahnya itu 0,350, betul? Berarti bawahnya 0,350, nilai atasnya 0,650. Kalau diukur ada di jarak rentan itu, berarti jalurnya bagus. Itu triknya. Dipahami sampai sini? Terus saya ulangi sedikit. Saya ulangi lagi ya. Begini. Kita mau mengukur nilai impedansi. Tapi sebentar, ini perlu digarisbawahi. Ini khusus jalur yang bermuara biasnya itu ke CPU. Tidak berlaku untuk yang ke power ya. Tapi yang namanya UI itu pasti bermuaranya ke CPU. Kalau UI, ini kan saya sedang ngomong UI kan? Oke, kita dapat kasus UI. Nggak punya skemanya, nggak punya handphone kanibalannya. Mau ngukur, tapi nggak ada referensi. Caranya, oke, tak. Ingat si AA Kiki atau ingat sama si Apohang. Apohang di somplak gitu. Oh ini sama si Aohang. Kata si Aohang 0,5 volt dikurangi 30%. Berarti nilai rentannya 0,350 volt. Nilai atasnya 0,250 volt. Oke. Kalau batasan itu masuk toleransi. Ukurlah di mesin. Celuk. 0,480. Masuk. Masuk Pak Eko. Oke, kan begitu. Itu untuk nilai. Sekarang gimana tentang skemanya? Kan skemanya nggak ada. Begitu. Nggak usah ambil pusing. Masa nggak tahu? Ketika kita cari mengukur, kan mengukurnya konektor. Konektor LCD yang mana? Masa mau nanya ke teman sebelah? Benar?
Gimana triknya supaya tahu itu konektor LCD? Rumah tangga, Pak. Hah? Rumah tangganya. Tok rumah tetangga. Jangan Pak, suami orang Pak, istri orang Pak. Tapi itu LCD nyolok kemana? Begitu. Iya. Cuma nanti harus dipilah. Ini konektor tuh kan kakinya banyak. Sedangkan satu konektor ini mengandung LCD itu kan ada untuk jalur lampunya, ada jalur untuk tegangannya, ada jalur data untuk LCD-nya atau mungkin touchscreen-nya. Tapi on touchscreen biasanya terpisah, betul? Biasanya gabungin itu LCD dan LED-nya. Nggak usah ambil pusing. Yang namanya LCD dan LED itu pasti di urutan paling kaki urutan awal. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya ini sisanya. Ini aja dibabat aja ukur tok 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 gitu aja lah. Ajar begitu. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutannya, ketika nilainya itu di atas toleransi atau di bawah toleransi, so what? Kan begitu. Percuma kita analisa, nggak ada endingnya. Kita tujuan menganalisa itu ingin mengambil sebuah keputusan. Begitu. Cek dulu, oh cakep. Begitu. Tes dulu, set. Aduh, kita ambil keputusan. Kawin apa jangan? Kan begitu. Ya. Tes dulu, set. Udah goplak. No. Kan begitu. Pengambilan keputusan. Jadi ketika nilainya lebih di atas atau di bawah, so what? Ini akan ada beberapa kondisi, Pak. Kondisi pertama, nilainya adalah OL. Atau closed circuit. Kondisi kedua, nilainya bukan OL. Tapi nilainya itu ada tapi di atas toleransi. Tadi harusnya 0,4, ini malah 0,9. Ini agak di atas. Ada juga yang agak di bawah. Masuk nilai toleransi, cuma nilainya agak di bawah. Tapi nggak 0. Kalau 0 kan berarti dia total, short kan? Ini nilainya agak di bawah. Ada 4 suspek. Sekali lagi, ketika kita melakukan pengukuran tersebut, akan ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, overload. Kemungkinan kedua, nilainya di atas toleransi. Ketiga, nilainya di bawah toleransi. Keempat, nilainya 0. Atau short circuit. So what? Naon atuh gitu aja langsung. Naon Aisyah. Nanti kalau ketemu orang Bandung begitu ya. So what? Naon Aisyah. Itu bahasa gaulnya orang Sunda gitu. Kalau di sana itu ngomong nggak pakai gogo gitu, kayaknya di mana gitu. Aisyah anjing. Ya sudah. Goblok. Pak, translate, Pak. Nah, yang ngomongnya nggak kasar-kasar, rokokan dulu. So what gitu ya, ketika mendapatkan 4 buah indikasi tersebut. Jelas kalau OL itu berarti putus jalur, Pak ya. Kalau putus jalur ya udah, caranya kita tinggal lakukan jumper itu berarti kita melakukan perbaikan jalur. Ini sebetulnya kalau teori jumper tuh banyak, Pak. Ada jumper menyambung ulang jalur, ada jumper yang namanya nyolong tegangan. Itu udah dibahas di YouTube 5 atau 8 tahun yang lalu itu. Nggak usah saya bahas lagi lah, itu udah ada, tinggal lihat di channel YouTube saya aja. Kalau ini ngejumper bisa dipahami ya ngejumpernya ya. Tinggal diukur seri aja begitu. Nah terus gimana ngejumpernya, skemanya nggak ada. Kan begitu, mau ngejumpernya kemana? Nggak usah pusing, Pak. Toh kita kan sudah tahu poin A-nya yang mana. Tinggal kita ukur lacak begini, cus begitu. Di seputaran konektor. Nah, di sini lagi-lagi yang paling pusingnya apa?
kita nggak punya handphone kanibal sebagai penentu jalurnya. Kan begitu. Masih bisa diakalin, Pak. Yang namanya jalur LCD itu bukan pasti, umumnya dia akan masuk ke dalam sebuah komponen. Kalau putus jalur ini ya, komponen yang namanya array resistor. Paham itu array? Hah? Isinya paham ya? Array itu jadi 2 resistor dempetan. Gitu. Kita tinggal ukur saja dari resistor yang satunya nyambungnya kemana, berarti itu sebelahnya Pak pasti. Ukur di situ. Kalau nggak ada nilai diodanya, langsung aja jam loncati. Oke, itu kalau L. Gimana kalau nilainya ternyata ada, tapi nilainya lebih di atasnya? Nah, ini Pak yang agak begini, Pak. Agak jantungan. Jantungannya apa? Berarti bias ada nggak? Ada. Jalur masuk nggak ke IC? Masuk. Pasti masuk, Pak. Karena nggak mungkin yang namanya konektor komponen pasif tadi itu membuat dia bias. Nggak mungkin, Pak. Yang bikin bias itu IC-nya. Jadi kalau nilainya tidak sesuai, ini bisa dipastikan berarti IC-nya yang bermasalah. Biasnya dia sudah masalah. Bukan berarti IC-nya rusak. Saya sebut IC-nya bermasalah. Panasin aja dulu silakan, cetak ulang dulu silakan. Tetap nggak mau ya ganti. Tapi yang jelas suspeknya IC. Lalu bagaimana kalau nilainya itu di bawah rata-rata? Yang namanya jalur UI, Pak, dia pasti dia menggunakan butuh 2 komponen dan atau itu begini. Dioda ISD dan kapasitor. Dioda ISD atau kapasitor. Artinya di jalur itu ada yang double, ada yang cuma satu. Salah satunya ya entah itu kapasitor, entah itu dioda ISD. Itulah suspeknya. Tapi biasanya kalau nilainya itu bukan 0, bukan short, itu biasanya ada di ISD-nya. Tahu nggak ISD? Dioda. Gini aja, biar nggak pusing. Lihat aja di jalur tersebut ada nggak kecil hitam, itu aja udah, cungkil aja buang. Kecil hitam gitu ya. Cuma yang membedakan lah, resistor kecil hitam nggak? Bedanya lihat aja di kakinya. Kalau resistor kecil hitam, cuman kakinya putih. Kelihatan dari atas. Kalau dioda nggak kelihatan dan dia agak gemuk, agak tinggi. Kakinya nggak kelihatan karena dia di bawah. Gimana caranya? Ambil pinset, ya gitu aja. Wing, nyala, udah, bawa. Cepat jadi nota, betul? Kalau nilainya short 0, nah di sini kapasitor, bukan di dioda. Jadi yang dicungkil yang dibuangnya kapasitornya. Pertanyaannya, apakah ISD ataupun kapasitor itu dicunggil, apakah itu aman? Kalau saya ambil sebuah kesimpulan, aman lah. Aman. Tapi pakai lah. Kenapa pakai lah? Ya pabrik ini dia masang komponen itu ada fungsinya. Ketika fungsinya nggak ada pasti masalah dong. Ya. Tapi yang saya bingungkan begini, kalau mau ganti Pak, kan pakai blower ya. Begitu di blower, konektornya meleleh Pak. Apalagi ketika ngeblower itu resistor, di baliknya itu CPU Pak. Begitu dipanasin, cetak gitu kan, tak gitu kan, bunyinya tuh indah pokoknya. Bunyi kegalauan itu apa? Muncrat timahnya. Ya, disitulah nombok tuh beraksi. Makanya saya pakai lah, buang aja lah. Daripada kita ngejar ideal ingin mengganti, malah menambah resiko yang lebih besar. Buang aja lah. Toh itu juga hanya sekadar untuk jaga-jaga kok. Komponen untuk jaga-jaga kalau itu memang noise, tegangan listriknya itu nggak stabil. Barulah jaga-jaga pakai kapasitor. Kalau ISD itu hanya sekedar jaga-jaga kalau ada elektrik statis dari tangan kita atau dari alam kita.
pasang ESD yaitu electric static discharge. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi lupa. Tadi ujuk-ujuk ngomongin jumper aja ya ketika overload ya. Belum tentu jumper juga karena di sana ada melibatkan yang namanya L. Lilitan ya. Iya. Lilitan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau R itu resistor, kalau C kapasitor. Kalau L itu apa? Perasaan bahasa Inggris nggak ada namanya lilitan begitu. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu. Itu sampai sekarang saya masih PR ya, jangan nanya itu. Kenapa ini namanya L? Kalau L resistor, C kapasitor, D dioda, kalau L lilitan. Ini bukannya. Entahlah apa itu PR aja. Nah, itulah pembahasan tentang level 1. Ada pertanyaan dulu sebelum saya meloncat ke level 2. Silakan. Gak bayar beneran, sumpah gak bayar. Nggak. Ayo silakan bertanya. Ya. Jadi kan apa bisa Pak? Gigi saya kapan mau pasang? Itu mah privasi Pak, nanti tanya juga. Gimana tadi Pak? Lilitan apa bisa Pak? Oh enggak, tadi saya berbicara tentang OL Pak. Ketika overload berarti putus close circuit ya. Salah satu penyebab close circuit itu adalah L. Tapi di sini perlu digarisbawahi. Bedakan L filter dengan L induktor. Yang boleh dibuang kemudian di jumper itu adalah L-nya L filter. Kalau L induktor nggak boleh, nggak bisa. Apa itu L induktor? Tahu induktor itu apa? Sumber. Induktor. Kolor. Bahas induktor nanti di level 2 lah, saya bahas ya. Tapi yang jelas kalau di bagian UI L-nya L filter. Jadi itu kalau yang kasusnya OL itu boleh diganti atau boleh di bypass. Ya langsung aja. Hanya bypass saja. Pertanyaan kedua sebelum masuk ke level 2. Ada lagi? Tentang caranya tadi bisa diingat ya, bisa dipahami ya. Bisa. Nanti video yang rekam ini dibagiin. Jadi gimana? Lanjut ke level 2? Lanjut. Kita ngopi dulu. Sebentar. Jangan dulu bahas ke level 2. Saya ingin menunjukkan dulu tentang referensi atau bahan-bahan yang bisa kita dapat dari luar. Misalkan ada ZXW. Ada yang pernah dengar ZXW? Ya. ZXW. Kemudian ada Wuxinzi. Ya. Itu kan yang berbayar ya. Ada yang gratis. Enggak, ada juga yang bukan crack-an, memang itu memang diberikan gratis, yaitu Phoneboard Exchange. Betul ya? Dan saya yakin juga ada beberapa sih bukan Phoneboard aja, masih ada yang lain yang prianya. Atau crack-an lah, mudah-mudahan juga pasti ada itu. Ada. Itu yang gratisan itu Pak, luar biasa Pak, bisa kita pakai Pak. Cuman sayangnya udah gratisan, kitanya malah nggak bisa pakai, kan sayang ya. Nah ini saya mau jelaskan tentang itu dulu, tentang tipsnya Pak ya, tips pakainya. Ini saya buka dulu, waduh kok jadi foto keluarga Pak, jadi kangen. Nah 5 Pak, gak nyangka ya langsung kayak begini anak 5. Ya paling cetak ya Pak. Ini 5 baru dari yang ini Pak. Dari yang kedua ketiga nggak usah dibahas di sini Pak, karena ada barang bukti rekaman Pak. Jangan dibahas Pak. Kenapa nggak campur jadi satu Pak? Berantem Pak. Wes duwe apa Dut? Tanya terus belum punya. Pikir Dut. Phoneboard dulu ya. Finder masih ada kok. Jalan. Yang ini nih, jadi Apa itu Pak? Kacau. langsung otomatis terima. Ini gratis karena bukan gratis sebetulnya, mereka juga dapat uang. Ini sponsornya.
Dan begitu. Saya juga berharap nih ini tuh gratis. MBR tuh digratiskan ke seluruh tenis Indonesia. Amin. Oh, Amin. Nanti nunggu dulu kalau dari Mayasel ada sponsor Pak nih 2 miliar. Oh, Banknya belum kebayar. ini contoh saja, toh sama aja kok. Yang lainnya juga. Cuman sayang aja kalau ini ada beberapa yang kita lewati, kita nggak paham apa yang dimaksud. Biasanya orang pakai software ini tuh hanya sekedar untuk lihat klik ini, larinya kemana, gitu, klik ini lari kemana. Nah ini ada di sini ya, klik view. Kalau ini kebetulan belum ada. Bukan di Google juga banyak yang membahas tentang dioda mode. Cuman ini agak membingungkan. Ketumben nggak ada. Android aja. Kelihatan ya dari belakang ya. 448, 448 ya. 439. Inilah yang disebut dengan dioda mode. Inilah nilai yang harus muncul di avometer. Nanti munculnya 0.448. Kalau menggunakan MBR, kalau menggunakan flow yang avometer yang saya rekomendasikan, itu pun juga belum tentu nilainya persis, tapi toleransinya antara 5 sampai 10%. Bukan 30% lagi. Tadi 30% itu kita berbicaranya tentang float, ambil nilai rata-rata. Tapi kalau ideal itu adalah 5 sampai 10% dari nilai ini ya. Nah, rokok dimakan ikan. Gak apa-apa. Rokok, ya. Biar ikannya pintar. Nah, kalau ini nggak terlalu pusing lah. Ini bisa dipahami lah ya. Bisa. Ini pembahasannya yang tadi. Tetapi kita akan mulai bingung ketika lihat ini, Pak. Aduh, ini kurang lengkap juga. Berarti saya buka ZXW aja ya, biar lebih lengkap. ZXW itu yang mana? Nah, saya buka dulu. ZXW sekarang nggak pakai dongle, nggak pakai password. Ada merem semua. Wah, Kelihatan loh. namanya kelihatan. Gak apa-apa lah kalau biar. Giliran saya mau pakai ntar di orang pakai kan di kos tadi. Koneksi nggak ada. Kalau ada yang mau bertanya dulu ya sambil saya naikin. Pasnya tadi apa?
Orang katring Bil nu ada. Terus ada lagi masalahnya kalau dia pakai logika analisa itu kan hanya bisa 1,8 volt. 1,1 itu kan masih bosan saya. Tapi enggak tahu. Kan aku minus cari banyak channelnya banyak lanjut diminum dulu es jeruknya diminum dulu. Nah ini udah masuk pembahasan level 2 lah sekalian ya. Di sini ada nilai-nilai nih. Kalau tadi kan di konektor ya, ini nilai-nilainya itu di IC atau di komponennya, di punggungnya. Betul? Ini jujur saja Pak, tim kita pun yang mengerjakan konten itu ada banyak kesalahan karena kurang memahami tentang ini. Begitu saya masuk ke komunitas, saya bikin grup, namanya grupnya itu di Facebook, Belajar Bersama Hardware. Ada yang gabung nggak di sini? Ada ya? Itu saya lempar tentang ini, ternyata belum ngeh juga. Pusingnya begini Pak, ini saya kita diskusi logika ya, diskusi logika. Begini Pak,
Ketika ini saya klik nih, salah satunya ini ya. Ini nyala kan warna merah ya? Ini nyala kan? Betul? Mana lagi? Oh, masih ada di sini. Ketika ini menyala, ini berarti ini dengan ini nyambung, betul? Kalau nyambung, nilainya sama atau beda? Sama. Itu jebakan logika. Jadi dalam hal ini kita harus coba belajar logika ini pun digunakan, keputusan ini jangan terlalu sempit. Iya, sama. Betul. Saya tidak dulu menyalahkan apa yang kawan-kawan tadi sebutkan. Sama ketika kondisinya bla 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 bla. Coba kita lihat sama atau tidak. 0,005, betul? Ini berapa? 0,495. 0,459, betul? Ngeri Pak selisihnya Pak. Ini 0,005. Ini 0,495. Wah, kalau ngomongin persen toleransi itu hampir 90%-nya itu, betul? Tadi logika kita di awal mengatakan ini nilainya pasti sama karena jalurnya sama kan? Iya. Nah, tadi kita lihat kenapa beda? Yang benar yang mana? Apakah ini ada kekeliruan, dia salah input? Tahu ya? Yuk kita di sini. Inilah artinya ilmu, supaya kita tidak mengambil salah sebuah keputusan. Jadi begini Pak, jawaban kawan-kawan tadi nggak salah, benar. Ini dan ini itu nilainya akan sama ketika semua komponennya dalam kondisi terpasang. Oke? Cuma sekarang ada sebuah pertanyaan. Oke Pak, nilainya sama. Samanya itu sama yang ini apa sama yang ini? Bingung? Bingung ya, saya ulangi lagi dari awal. Kita mau analisa, butuh referensi sebagai pembanding kan gitu ya. Inilah pembandingnya. Begitu kita lihat pembanding, diklik ini, oh ini merah, ini merah. Begitu lihat di sini, ini 0,005, di sini 0,495. Yang benar yang mana? Kan begitu? Yang benar adalah tergantung kondisi. Oke. Handphone yang kita terima pasti kondisinya komponen terpasang atau terlepas? Terpasang. Maka kalau terpasang, nilai yang benar adalah nilai yang tertera di sini, Pak. 0,005. Bukan ini. Kenapa? Nah, di sini kita harus memahami konsep teori. Kalau ingin lebih dalam ya ikuti kursusnya Pak Sege. Kalau ingin yang gratisan, tapi yang namanya juga gratisan, ikut di grup saya ya. Ikut di Facebook, searching aja namanya Smart Probe. Itu saya ada bikin grup khusus, cuman materinya belum masuk. Minggu depan mulai masuk materinya, saya bahas dari awal sampai akhir Pak. Di Facebook, searching aja nama grupnya Smart Probe. Ya, nanti saya bahas. Ini sepintas saja saya bahas. Jadi begini sepintasnya. Ketika berbicara tentang bias itu adalah apa? Serapan ya. Serapan. Ini IC power, ini CPU. Ini power, ini CPU. Fungsi power itu apa? IC power. Fungsi IC power apa? Menyuplai tegangan ya. Dia memberikan tegangan. CPU dia menerima tegangan apa mengeluarkan tegangan? Menerima. Berarti ketika kita bicara tadi ini 0,005 ya. Biasnya sangat besar. Biasanya serapannya sangat besar ya. Sehingga sisa tegangannya tinggal sedikit. Kalau yang makan itu biasanya yang ngasih apa yang butuh? Ya? Yang butuh. Dalam hal ini kita berbicara tentang tegangan. Yang butuh tegangan itu power apa CPU?
Power yang ngasih kan, Iya. CPU yang butuh. Maka nilai serapan tersebut, itu nilai serapannya siapa? Biasnya siapa? Biasnya CPU. Maka nilai ini 0,05 begitu besar biasnya. Berarti ini masuk sini, dari sini masuk sini. Saya klik yang ini ya. Ini kan induktor, Pak. Induktor itu kalau diukur kan short, kan nyambung kan ya? Iya. Jadi saya klik di sini, klik nyala tuh. Dan kawan-kawan coba lihat di sini. Di sini di induktornya pun di sini ada selisih, Pak. Di sini 0,49959. Yang ini 0,008. Ini aja udah beda nilainya. Ini beda dengan ketika kondisi induktornya dicabut, Pak. Oke? Gini sekarang. Induktornya saya cabut. Ini anggap aja handphone normal ya. Handphone normal, induktornya saya cabut. Blak, saya cabut. Diukur di sini. Blak. 0,08. Wajar dong? Betul? Kenapa 0,08? Karena ini jalur yang menuju ke CPU. Langsung diserap sama CPU. Si tegangan dari ampometer tadi. Maka tegangannya langsung drop menjadi 0,08. Tetapi diukur di sini nilainya 0,4, biasa sedikit ya. 0,4 volt. Karena ketika induktor ini dicabut, ini masuk nggak ke sini? Enggak, kan putus jalurnya. Karena komponennya kita cabut, kan begitu. Nah, itu jangan terjebak. Jadi jangan terjebak, jangan pusing ketika kita mendapatkan loh kok ini nilainya beda. Di sini 0,315. Ini dengan ini nyambung kan? Di sini 0,08. Ini ke sini kan nyambung kalau pakai ampometer, betul? Di sini nilainya 0,459. Lihat ke sini lagi, mundur lagi. Udah beda lagi, 0,005. Ini bukan kesalahan input, tetapi ini harus disikapi dengan pemahaman sistem kerja. Bagaimana sistem kerjanya CPU, bagaimana cara kerjanya induktor, gimana kerjanya IC power. Waduh Pak, saya nggak tahu Pak ilmunya. Ikuti saya terus. Insya Allah saya masih aktif di bidang handphone. Gabung aja di grup Smart Pro. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ke level 2. Ini kan level 1. Kalau level 1 analisanya itu ya UI-an. Nunjukin di sini, nunjukin titik ukur dari konektornya. Di sini untuk menunjukkan tahapan pengukuran. Nanti begitu kita ukur dari konektor, di sini diukur konektor. Di sini nanti keluar aktual value-nya berapa, resultnya apa, dan dia akan ditunjukkan komponen mana yang bermasalah. Ya. Ini level 1. Mengenai tutorial lengkapnya untuk penggunaan MBR ini di video tutorial terpisah nanti untuk detailnya. Tapi apa yang saya bahas lah itulah kurang lebih. Nah, kalau level 2 itu berbeda, Pak.
Begini, tadi level 1, sekarang level 2. Maksudnya begini Pak, langkah pertama yang kita lakukan adalah ketika dapat servisan nih, dapat servisan. Apakah pertama kali kita langsung buka software ini? Enggak. Tanya dulu diri sendiri biasanya apanya. Kalau biasanya dipanasin ini, ya udah lakukan itu aja dulu. Kata teman sebelah, biasanya ini, ya hajar dulu itu dulu. Kalau udah mentok, ya nggak punya inspirasi, barulah kita lakukan diagnosa. Inilah software yang disebutnya diagnostic tools gitu ya. Lakukan pertama kali level 1 dulu. Kalau level 1 dilakukan, yaitu mengecek kondisi jalur dari LCD ke IC, ternyata diukur semuanya itu normal. Ternyata normal. Kalau ada yang bermasalah, ya selesaikan, maka permasalahan akan selesai. Tulis nota, terima duit. Nah, ketika ternyata level 1 sudah dilakukan, ternyata normal. Tidak ada indikasi kerusakan di sana. Ketika diukur, nilainya sesuai dengan nilai ideal. Oke, sekarang kita lanjutkan menggunakan level kedua. Apa itu level kedua? Level kedua ini adalah penganalisaan komponen pasif atau rangkaian tadi atau sirkuit tadi yang dibutuhkan untuk IC-nya. Sekali lagi ya. Apa itu analisa atau diagnosa pada level 2? Yaitu menganalisa area sirkuit di sekeliling IC-nya. Jadi kita jangan dulu ketika jalurnya dinyatakan bagus, wah ini jalur dari konektor ke IC-nya sudah bagus, maka yang rusak IC-nya. Biasanya kan begitu. Jangan dulu salahkan IC. Apa itu IC? Integrated circuit, rangkaian yang terintegrasi. Walaupun dia itu rangkaian terintegrasi Pak, yang namanya IC, dia butuh pendukung. Coba kita lihat di mesin. Di samping IC ini, itu ada banyak komponen di sekelilingnya, betul? Kalau komponen yang mengelilingi ini ada yang bermasalah, apakah IC-nya berfungsi? Tidak. Yang bermasalah IC-nya. Betul. IC-nya yang bermasalah. Tapi bukan berarti dia yang bermasalah lantas dia yang salah. Pas ada sebab, ada sebab, ada rusak. Ada sebab, ada akibat. Di sini hukum alamnya. Jadi ketika IC-nya bermasalah, belum tentu IC-nya yang rusak. Kita cek dulu pendukungnya bermasalah atau tidak. Lakukanlah perbaikan level kedua. Ada yang bertanya ke saya begini, Kang, kan kalau diukur dari sini, lantas kemudian nilainya sudah sama, ini kan berarti sudah yakin bahwa rangkaian itu sudah normal. Ya, sudah normal. Tetapi ini tidak mewakili rangkaian pendukungnya. Ini hanya mewakili sirkuit yang berkaitan dengan jalur ke CPU. Ini tidak mewakili rangkaian yang lainnya. Maka ini tidak bisa dijadikan indikator untuk memastikan keseluruhan rangkaian. Bisa diingat ya? Nggak ingat nggak apa-apa, ada rekamannya. Daripada saya ulang lagi, waktunya malah habis. Begini, ketika IC itu bermasalah, kita lanjutkan mengukur komponen yang mengelilinginya ya. Itu komponen yang mengelilingi ada apa aja sih? Ada yang tahu? Udah gitu aja. Resistor, kapasitor, induktor, ada lagi?
Dioda jarang. Walaupun ada, memang ada ya. Paling di LED ya. Filter. Gak ada lagi ya. Cuman persoalannya yang mana? Kata orang IC kutu. Kata orang IC kutu. Mentang-mentang kakinya banyak, IC kelapa. Saya jadi ingat zamannya self-test dulu. Ada teknisi yang generasi self-test dulu? Self-test. Ada nggak generasi self-test zaman Nokia? Ada? Nggak ada? Hah? Ada ya? Masih ingat IC 2N2 kan? Betul? IC 2N2, padahal kayak kapasitor nilainya 2,2 nano kan begitu. Masalahnya mereka nggak paham mengenai peran dan fungsi dari komponen tersebut. Hal yang perlu kita pahami adalah, ingat, satu, peran dari pull up resistor. Apa? Pull up resistor. Kedua, pull down resistor. Apa? Pull down resistor. Tiga, coupling. Empat, decoupling. Lima, induksi. Sampai sini bisa diingat dulu. Pull up, pull down, coupling, decoupling. Terakhir, induksi. Ini clue-nya, kuncinya. Jadi jangan terpatok terhadap itu adalah resistor, itu kapasitor, mau motor, mau kolor, mau molor. Yang kita fokuskan bukan ke sananya, tetapi mengenai perannya. Oke, itu resistor. Kita harus tahu itu resistor berperannya untuk apa. Apakah resistor tersebut berperan untuk pull up? Apakah untuk pull down? Oh, di sana ada kapasitor. Oke, apakah kapasitor itu sebagai kopling? Apakah sebagai decoupling? Oh, di sana ada induktor. Apakah dia sebagai filter atau digunakan sebagai induksi? Sini yang harus kita pahami. Lanjut? Lanjut. Mukanya udah mulai. Ini baru berapa jam, nggak kebayang yang pelatihan dengan saya 1 minggu, Pak. Ulang begini, Pak. Emang ngantuk. Udah mulai keluar asap, Pak. Dan di awal saya tadi menanyakan mau bahas yang langit, mau bahas yang harian. Ini yang saya bahas harian, Pak. Jadi kalau mau bahasnya tentang yang high level tadi, siapkan aja sih pas 3 botol, Pak. Enggak, kita party maksudnya. Gua Pak dulu itu Masih punya, Dut? Sekarang mah Masih punya? paling ini. Oh, masih, Pak. Sekarang paling udah enggak, Pak. Ciu, Pak, sama sekarang. Enggak. Kirim aja, saya kasih alamatnya. Oke. Pahami perannya. Ayo. Segini kedengaran? Ya. Belakang cukup ya? Pull down, yang namanya pull up, pull down itu resistor, Pak. Cirinya kayak gimana? Kalau pull up, itu cirinya di skema ada resistor yang dia diberikan tegangan langsung dari power. Biasanya tegangannya 1,8 volt. Itu namanya pull up. Cirinya si resistor tersebut diberikan tegangan dari power. Itu berperan sebagai pull up. Pull up nggak bisa dicek pakai dioda mode kayak tadi, Pak. Artinya begini, ketika kita ukur di konektor LCD misalkan, ukur LCD, ternyata nilainya bagus. Nilai dioda mode-nya ya, itu belum mewakili baik tidaknya pull up. Itu harus dicek lanjutan, Pak. Ya, masih ingat ya? Lalu apa itu peran dan fungsi pull up? Ada yang tahu irek? Irek. Kalau sedikit saya ilustrasikan tentang data, itu kan LCD, touchscreen, apapun itu kan data yang ditampilkan, betul? Awalnya kan dari CPU. Jadi dari CPU menuju konektor itu ada data. Data itu kalau diilustrasikan begini, Pak. Kalau dilihat pakai logic analyzer. Jadi ada tegangan yang naik turun. Tegangan itu
1,8, 0 volt, 1,8, 0 volt. Cuman naik turunnya ini jutaan kali per detik. Artinya ketika ada data logik 1, berarti ada tegangan high. Ini kan lama hidupnya. Cek. Nah. Jadi ketika data itu kan terbentuk dari angka sebetulnya 0101. Kalau 0 semua berarti bukan data itu ya. Ada data itu ketika 01. 1 itu sama dengan tegangannya tinggi. Jadi rendah tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi. Begini, Pak. Kalau misalkan pull up-nya tidak ada, impoten, Pak. Tegangannya dia 0. Dia nggak naik-naik. Impoten. Jadi perannya pull up penting tidak? Luar biasa penting. Dan dia selalu berada di jalur yang namanya I2C, I2S, control logic. Dia ada di sana. Ada yang tahu apa itu I2C? Aduh, Pak. Itu Pak, banyak tenis yang celaka Pak akibat I2C. Asli, Pak. Hanya masalah karena resistor kutu itu. Cungkil dikit, dia nggak nyadar kalau resistornya itu udah terbang karena blower, Pak. Terbang. Padahal itu areanya LCD misalkan, apa area touchscreen atau apapun itu lah. Cungkil terbang. Dampaknya apa, Pak? Mati, Pak. Kenapa mati? I2C ini adalah jalur atau jalur protokol. Jalur protokol komunikasi antara IC power dengan IC charging, IC power dengan CPU, CPU dengan LCD, dengan touchscreen, dengan MMC dan segala macam IC. Dia berkomunikasi lewat jalur I2C. Jadi I2C ini nama jalur, Pak. Jalurnya ada dua. Ada dua jalur saja. SCL dan SDA. Log data. Masalahnya, Pak, itu dua jalur diparalelkan ke semua IC yang tadi saya sebutkan. Jadi jalurnya cuma dua, disambung ke sana kemari. Supaya mereka saling koordinasi. Begitu. Saling koordinasi. Koordinasi berbentuk apa? Data kan? Pull up-nya, apakah setiap IC dia punya pull up? Enggak. Pull up-nya cuma satu. Di SCL 1, di SDA 1. Terbang salah satunya, mati semua, Pak. Kenapa mati semua? Karena jalur protokol komunikasi datanya ereksi, nggak bisa ereksi. Impoten. Nah, di sini perlu kita melacak ke level 2, yaitu mengukur nilai-nilai dioda mode pada area yang dibutuhkan IC, yaitu pull up. Salah satunya. 3 lagi belum dibahas ya? Apa yang kedua? Pull down. Pull down itu bukan kebalikan, bukan berarti oh ini pull up, ini pull down. Berarti pull down kebalikan dari pull up, gitu ya. Maksud jadi ada pull up, pull down, gitu kan? Jadi tanpa up dan down nggak jadi, nggak cerot juga kan begitu. Aduh. Jadi nggak bisa diilustrasikan ke sana, beda. Kalau pull up memang untuk begini, Pak, gitu ya. Tapi kalau pull down itu yang dimaksud untuk pembatas secara linear. Apa? Pembatas. Entah dia itu digunakan sebagai membatasi tegangannya atau digunakan sebagai pembatas arusnya. Apa ciri di skemanya? Lihat aja, kalau ada resistor, dia nyambungnya ke kaki ground, itu berarti pull down. Jadi kalau ada resistor nyambungnya ke kaki tegangan, itu namanya pull up. Sebagai positifnya, logik satunya jalur data. Tapi kalau ada resistor yang masuk ke ground, itu berarti pull down. Apa fungsinya? Pembatas. Entah itu arus ataupun tegangan. Pull down jarang. Tapi sekali bermasalah,
teknisi pusing. Jangankan masalahnya short pull, beda angka saja Pak, celaka Pak. Kita hanya memiliki toleransi 10%. Dan diukurnya, resistornya dicabut dulu Pak, baru diukur. Ini biasanya ada di rangkaian area charging. Sering kita dapat charging ya, kasusnya yang fast charging, betul. Ganti IC-nya tetep Pak, gitu kan. Ganti induktornya, ganti dionya tetep Pak. Saya bilang pull down-nya dicek enggak, sakaratmu. Cek pull down-nya karena dialah sebagai kontrol datanya. Maka ada itu yang namanya di jalur power itu e-charge. I itu bukan itil. I itu adalah singkatan dari lambang dari arus. Dia sebagai pembatas. Iya. Dan dia pasti memiliki Iya Pak. pull down. Bukan I. Iya. Jadi kalau untuk resistor maupun pull up ataupun pull down, boleh nggak itu bermasalah kita jumper, kita bypass? Nggak boleh. Kalau pull up agak mending Pak. Toleransinya, kalau kita nggak dapat penggantinya nih, pokoknya antara 10 sampai 50 kilo, monggo dipakai mana aja. Yang penting antara 10 sampai 20 kilo lah atau 50 kilo. Tapi yang namanya pull down Pak, jangan macam-macam. Jangankan dulu mengganti dari 1 kilo ganti ke 5 kilo, 10 kilo. Ada pergeseran saja 5% dari nilai 1 kilo itu. Bablas masalah Pak handphone. Dan itu ngukurnya harus pakai resistor atau resistance meter atau meter. Kenapa di MBR ini ada dioda mode dan ada resistance meter? Itu untuk mengukur berapa nilai resistornya. Ingat, mengukurnya harus dicabut. Simpen di meja, tiup. Ini udah handphone tipe baru, nggak ada skema. Kita angkat mau ukur, Hilang bola. bersin, terbang hilang. Ya sudah, mati handphonenya itu. Aduh, buka segel deh. Akhirnya buka etalase depan. Ya Allah. Harusnya dapat duit 100.000, tombokin. Aduh, istri nanti ngecek lagi di stok orang yang nggak ada. Cicilan dibayar. Itulah resikonya, kita itu adalah pengusaha yang dapat uang dari jasa. Kayak udah pada pinter aja. Kalau udah pada pinter, udah kompeten ngomongin jasa boleh Pak. Itu yang ada handphone mereka dijadiin bahan eksperimen Pak. Ya, saya pun begitu. Ada praktik tapi kita ini mengambil keuntungan uang dari orang yang kena musibah. Masih mending kalau kita itu jual mobil, jual motor gitu kan, orang datang itu dengan senang hati kan, punya duit warisan, beli mobil, itu kan begitu. Kalau kita bukan Pak, datang user tuh, di gajian baru aja di tanggal 5, lu uang buat kemarin bayar sekolah, sisa tinggal 1 juta lagi, handphone mati lagi lu. Bang, berapa nyerpis? 800 aja. Kan begitu kondisinya ya? Iya. Begitu. Tapi kan handphonenya masih nyala, cuman speakernya aja yang nggak nyala kan begitu. Dia datang aja, dia udah kata teknisinya, paling juga jalur L-nya yang putus jumper ini selesai. Berapa biaya servisnya? Udah jadi 100.000 kan? Tulis 100.000, ces. Ambil besok. PD-nya kan? Usernya itu dongkol. Aduh, 100.000 gaji tinggal sisa 1 juta, udah bayar SPP anak dan segala macam. Ini baru tanggal 5, Pak. Dia pulang ke rumah, ya gimana lagi lah, yang namanya nasib.
Kan begitu ya? Ya. Nah, cerita belum selesai Pak, ternyata besoknya ada nasi buruk Pak. Begitu diganti speaker sama teknisinya nggak mau, dia jampar juga nggak mau. Ingat ke si Ohan. Cek pull up resistor dan pull down-nya. Cek, aduh harus diangkat dulu, angkat angkat, terbang Pak. Datanglah usernya besoknya, mana handphoneku, mati Pak. Usernya sebegini, udah handphonenya cicilan belum lunas lagi katanya. Udah itu mah nggak usah dibahas, urusan lo gitu. Kok tahu saya sih Pak? Ya begitulah teknisi. Karena saya pun juga kan mantan teknisi juga ya, begitulah saya alami. Dilempar kursi kayak begitu aja udah biasa. Sampai sekarang kan lagi marak tuh, lagi rame ya yang namanya sertifikasi kompetensi ya. Jadi teknisi handphone ini ke depan itu bakal pegang yang namanya sertifikat kompetensi. Jadi artinya kemampuan yang kita miliki itu ada bukti gitu. Gimana pendapat saya pribadi atas hal itu? Penting Pak. Jadi kalau nanti ada pihak sana yang sosialisasi di sini untuk pengujian itu, untuk kita mendapatkan sertifikasi, kejar Pak. Walaupun ternyata berbayar. Tutup mata, tutup telinga. Kalau mereka itu ada sebuah kepentingan. Ada politik di luar sana Pak. Sayangnya di komunitas terjadi keributan yang cukup masif. Kalau lihat di Facebook, mungkin kemarin bisa lihat status saya terakhir itu kemarin. Saya bukan berarti ngiri karena saya nggak diajak, bukan. Pengotak-kotakan dan pengkubu-kubuannya yang saya miris. Kenapa? Tidak melibatkan secara umum. Karena ini ada kepentingan dari masing-masing, ada ego dari masing-masing. Kita jangan terjebak dalam hal itu Pak, itu urusan petinggi sudah. Ya, betul. Itu urusan mereka, kita nggak akan urus. Yang kita butuh itu kapan diujinya, mana sertifikat yang kita dapat. Yang penting itu saja. Saya pernah mengalami Pak kasus Pak. Masih ingat bahwa saya pernah mengalami kehancuran total Pak. Belum lama, masih hangat. Belum 2 tahun. Sampai muka saya dipang-pang dengan muka jelek, kemudian saya terlibat dengan yang namanya Polda. Status saya itu sudah menjadi tersangka. Bukan saksi, tersangka. Karena saya tidak menghadiri 2 panggilan, hampir saya menjadi DPO Pak. Saya tersangkut urusan pidana, penggelapan dan penipuan. Dan ini diumumkan di seluruh komunitas. Hancur nama saya Pak. Kira-kira pihak kepolisian meningkatkan dari status saksi menjadi tersangka, mereka punya alat bukti nggak? Punya kan? Betul. Mereka punya. Dan bukti itu cukup untuk membuktikan, diajukan ke kejaksaan, ke pengadilan, bahwa saya ini adalah penipu atau melakukan penggelapan. Apa celahnya? Singkat ceritanya begini Pak. Ini berkaitan dengan urusan pemesanan sebuah alat. Orang pesan, saya buat, saya kasih. Alat yang belum ada, inovasi yang belum ada. Berarti transaksi barang yang belum ada, betul? Betul. Ada resiko yang namanya di situ yang namanya salah ekspektasi, harapan. Dia harapannya itu 10, ternyata 8. Padahal saya sudah jelaskan dari awal begini. Karena nggak ngerti, karena bukan orang teknis, udah saya percaya aja ke reputasi kamu. Terjadilah yang namanya transaksi itu. Nilainya hampir 0,5 miliar Pak. Itu total yang harus saya hadapi saat itu hampir 1 miliar Pak. Nah kemudian di akhir cerita itu tidak puas, tidak sesuai dengan ekspektasinya si pemesan barang, sehingga dia minta ganti rugi, uangnya minta kembali utuh. Kira-kira uang 1 miliar Pak atau 0,5 miliar itu ketika saya di kantong bisa saya balikin begini, enggak ya? Itu duit saya buat pakai riset, biaya ini segala macam, begitu udah jadi, nih saya kasih, dia bilang, nih barang balikin uang. Iya. Duit gede Pak. Cari uang susah kan? 100 juta Pak. Kalau ditotalkan dengan bla bla blanya itu 1 M bulan Pak. 1,2 M Pak. Dan mampu bayar dong saya.
Muncullah ancaman-ancaman, ditagih. Uang nggak ada, apa mau saya kasih, Pak? Atau habis semua kan, mobil habis, motor habis, itu cuma tertutupi baru 300-400 juta, masih ada kurang. Akhirnya masuklah laporan ke kepolisian. Saya pede, saya nggak niat nipu, ini ternyata kalahnya di mana, Pak? Polisi ketika saya di BAP, pertanyaannya satu, 20 pertanyaan saya jawab, satu pertanyaan yang saya tidak mampu jawab. Anda menerima uang, Anda sebagai pelaksana proyek tersebut, Anda bisa tidak membuktikan bahwa Anda sebagai orang ahli. Polisi nanya ke saya, kuliah lulusan mana? Saya nggak kuliah, Pak. Oh, berarti Anda lulusan SMA? Ijazah sih ada, Pak. Lah, oh ijazah ada? Nah, kamu sekolah nggak SMA? Apa? Oh ya udah, berarti kamu SMP? Ya ijazah SMP ada sih, Pak. Nah, kamu ikut nggak SMP? Oh enggak, Pak. Oh, kamu ini cuma anak tamatan SD. Lah apalagi masa kamu SD nggak selesai? Enggak, Pak. Saya sekolah sampai kelas 4 SD, Pak. Ya udah, selesai. Pulang ke rumah, besok datang surat, yes, saksi naik jadi tersangka. Saya nggak punya bukti bahwa saya orang berkompeten. Sambil saya nangis dengan emosi yang besar, saya mau gebrak yang namanya Polda. Saya nggak punya bayar orang untuk bayar yang namanya pengacara segala macam. Tapi saya berontak. Saya mau datang, saya mau gebrak meja, Pak. Kalau mau tes saya, Pak, ambil profesor mana, Pak? Mau dari ITB kamu, mau dari apa Surabaya tuh ITS mana, Pak? Uji saya, Pak. Adu ilmu saya dengan sarjana-sarjana yang ada di sana. Mau tanding tentang ilmu nyarbis, ayo. Mau tentang teknologi, ayo. Mau tentang programming, kayak mau tentang mikrokontrol, termasuk robotik, ayo, Pak. Saya tantang, Pak. Saya pemikiran begitu. Begitu dibilang percuma, itu pembuktian nggak bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Yang jadi masalah sebelum ke pengadilan, begitu masuk SP3, masuk kejaksaan, saya udah masuk di sel, Pak. Nah, gimana solusinya? Kabur saya, Pak. Makanya jadi DPO dulu. Kabur untuk apa? Bukan menghindari masalah, tapi sempat terimage-kan di media sosial ramai kalau saya kabur, sehingga saya wah heboh gitu kan, jadi apa namanya cemoohan lah orang karena nggak bertanggung jawab. Padahal enggak, saya menghindar dari masalah kemudian untuk saya fokus mengejar yang namanya pekerjaan. Dan alhamdulillah dalam hitungan beberapa bulan dapat uang 1 miliar, saya bayar nih, ayo beres, mau ngomong apa. Dan saya tunjukkan saya dapat uang bukan dari uang pinjaman, tapi dari hasil karya saya, dari hasil keringat saya. Dan orang tahu itu. Kembalilah kehormatan saya sekarang. Alhamdulillah sekarang saya bisa duduk di sini. Saya berdiri di sini masih bisa mengembangkan ilmu handphone. Pak jadi curhat, Pak. Enggak, ini motivasi ya. Lain bukan curhat. Yang namanya sertifikasi itu penting, Pak. Jangan sampai cerita yang tadi itu handphonenya mati tadi ya. Handphonenya mati, kemudian bisa Pak di penjara karena Pak malpraktek, Pak. Tapi kalau ada sertifikasi itu, nih sertifikasinya, saya ini teknisi, Pak. Saya sudah diuji. Lah ini kenapa handphonenya mati? Pak, kemarin loh, Pak, mertua Bapak mati loh di rumah sakit. Kenapa nggak nuntut dokternya? Betul ya? Betul. Kan kita punya bukti, kita dokter handphone. Oke, lanjut lagi, pull up, pull down, masuk sekarang kopling dan decoupling ya. Kalau kopling itu kapasitor yang mengitari IC, kapasitor yang masuk ke kaki ground. Sorry, itu decoupling yang masuk ke ground. Biasanya yang ada di sekelilingnya IC power dan CPU, betul? Inilah yang menjadi momok. Sebentar, momoknya bukan momok bahasa Sunda, tapi momok ini bahasa Indonesia. Menjadi pembicaraan begitu ya, menjadi heboh gitu, menjadi sebuah momok. Aduh, karena orang Sunda tuh ada momok apa sih? Gitu ya, menjadi momok. Kasus banyak, Pak, yaitu kasus kapasitor yang short, betul? Nah, ini saya mau ngebahas tentang kasus penanganan short. Begini, decoupling dia tidak melibatkan satu buah kapasitor pada satu jalur, Pak.
Misal saya ngomongkan tentang tegangan yang namanya PCC main. Ada yang tahu tegangan PCC main? Hah? PCC main atau pibat aja pibat. Tahu. Pibat tahu lah ya. Nah, jalur pibat itu kan datang dari konektor, masuk ke power, masuk ke PA, masuk ke IC charging, masuk ke dan itu kan ya, betul. Satu jalur pibat itu dia melibatkan banyak kapasitor. Jejeran tuh kapasitornya, ada di mana-mana tersebar. Satu saja kapasitor yang bocor, handphone mati kan? Semuanya jadi short. Padahal penyebabnya cuma satu. Nah, triknya gimana? Triknya tinggal kita suntik pakai MBR atau pakai power supply yang tidak memiliki protektor suntikan. Cus. Mana yang panas, itulah yang shortnya. Itu bicara momok yang gampangnya, Pak. Sekarang saya ngomongnya bukan tentang momok, memek aja deh, Pak. Yaitu tentang short kecil, Pak. Ya. Jadi ketika yang momok mah udah tadi pakai power supply aja, suntik, petus, selesai. Tapi kalau yang masalah short kecil atau short after power, ini yang paling pusing. Sehingga ramailah di sana menjadi momok baru lagi sekarang, muncul yang namanya MBR dengan kapasitas besar. 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, sampai ada yang 30 ampere, Pak. Teman-teman di sini ada yang tahu las listrik nggak? Itu kan 80 ampere ya? 80, ada yang 40, 200 ampere. Nah, kalau mau berbangga-bangga diri melawan mereka yang di sana, bawa aja. Mereka kan dengan pamer begini tuh, ya, pret sampai menyala kan? Nah, kita bawa las listrik tadi, langsung las aja mesin handphonenya. Cet, nih punya gua. Itu clear, Pak. Jadi masalah short kecil atau masalah short after power juga itu bukan masalah ampere MBR-nya yang harus gede, Pak. Ini MBR ini berapa ampere sih? 5 ampere, Pak. Apa nggak bikin yang ampere gede? Ngapain dia gede? Mau bikin rusak. Saya yakin 100% yang namanya kasus short diselesaikan dengan MBR yang gede tadi, shortnya hilang. Tapi handphonenya mati ya percuma, Pak. Yang kita butuhkan itu bukan menyelesaikan shortnya, Pak. Yang kita butuhkan itu menyelesaikan kasus handphonenya jadi normal, kan begitu? Ya. Gitu. Makanya wajar kalau nama alatnya itu bla 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 short gitu ya. Yang saya sebutin bla 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 short, atau ada lagi ibaratnya itu ada apa? Short killer gitu kan ya. Saya berani ngomongin short killer karena produk luar, Pak. Produk dalam gitu. Nah itu sih sesuai dengan judulnya ya. Judulnya itu kan short killer, pembunuh shortnya, tapi dibunuh sama handphone sekalian. Bablas. Sebetulnya, Pak, kalau saya mau kasih bocoran, short killer itu saya beli, Pak, kemarin, Pak, 1.400.000 yang biru tuh kemarin di Bandung saya bongkar. Sebetulnya nggak usah beli short killer, Pak. Itu di Tokopedia banyak. Nama alatnya itu adalah charging buat aki, Pak. Jadi beli aja di toko, jangan Tokopedia lah, di toko spare part mobil atau motor, beli aja alat buat ngecas aki, gitu aja. Udah, itu namanya short killer dalamannya. Perbedaannya tegangannya bukan 12 volt, itu tinggal dibongkar, ada trim pot, Pak, diturunin tegangan 3,7 volt. Udah jadi itu jadi short killer. Harganya berapa? 180.000, 200.000, murah gitu. Ya, saya kasih bocoran pakai apa? Aki. Dah selesai gitu. Jadi yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana penanganan kasus short kecil ataupun kasus yang begini. Begitu kita biasanya kasus ini ada dua macam ya, ada short yang setelah power dan ada yang short kecil. Saya bahas dulu yang short setelah power. Short setelah power tuh begini, handphonenya itu nggak mau hidup, mati. Tapi kalau kita cek di power supply, begitu dipasangkan ke kabel power supply, itu si ampernya dia nggak gerak, Pak. Ampernya 0. Kita nganggap itu short nggak? Nggak ya. Padahal begitu on off-nya ditekan, baru jarumnya naik langsung, boom. Nah itu short after power. Kesalahannya banyak orang yang nyuntiknya itu masih tetap nyuntiknya di tegangan pibat, Pak. Nyuntik di tegangan pibat, tekan on, tek.
Ada yang panas nggak? Ada. Apa yang panas? Yang panas IC power. Dan yang dituding siapa? IC power. Ganti IC powernya. Sama aja. Dia beli IC powernya. Udah beli, pasang, tetap masih panas. Wah, anjing ini. Makanya ya baguslah Pak Maya mengundang pelanggan-pelanggannya untuk mendengarkan ceramahnya Ohang supaya nanti nggak disalahin kan begitu. Lu aja yang ngerti analisa kenapa nyalahin saya kan begitu. Dengerin tuh kemarin kata Ohang. Kenapa isi powernya panas? Dia kena imbas, Pak. Yang shotnya itu kan setelah powernya panas, dia ngos-ngosan, Pak. Karena dia ngeluarin tegangan di luarnya yang bocor. Jadi nyuntiknya mundur. Kita disuntikannya itu ke kapasitor yang mengelilingi IC power. Persoalannya, kapasitor yang mana? Begitu. Nilai tegangannya berapa? Oh, ini yang bahaya. Bahaya, Pak. Bangkai. Karena begini, salah prosedur yang rusak CPU, eMMC, baseband dan seterusnya. Gantung kita kesalahan nyuntiknya di mana. Karena gini Pak, yang namanya tegangan setelah IC power itu tegangannya itu 0,9, 1 volt, 1,1, 1,8, 2,5, 2,8, 3,1, 3,8 dan 20 volt sekian. Betul? Jadi ada tegangan yang berbeda. Misalkan itu tegangan outputnya itu adalah 1 volt. Masuk ke CPU. Kita suntik pakai 3,8 volt. Itu CPU-nya panas ya? Udah jebol itu CPU-nya. Jebol udah. Awalnya nggak apa-apa. Sekarang wassalam, mati, beneran mati. Panasnya itu bukan panas dia karena imbas, bukan. Dia panas karena ditumbuki Pak. 1 volt ditumbuki sama 3,8 volt. Apalagi nyuntiknya pakai MBR yang 20 ampere. Bakaran Pak, udah itu nggak selamat. Jadi kita perlu menyuntiknya di tegangan yang sesuai dengan outputnya. Lagi-lagi masalahnya harus buka skema. Lah skemanya rawono Pak. Lagi piye? Titik ukurnya kita nggak tahu tegangannya harus berapa. Ya udah pakai trik lagi aja. Lah gimana triknya? Nah gini aja triknya. Ambil power supply, saya sarankan 10 ampere. Nah disinilah perlunya. 10 ampere itu sudah maksimal. Jangan lebih dari 10 ampere. Itu pun kita menggunakan power supply 10 ampere, tegangannya kita setting di 1 volt saja. 1 volt Pak. Berapa? Jangan lebih dari itu. Ingat ya, 1 volt. Tegangan 1 volt, power supply-nya 10 ampere. Silahkan suntik. Acak aja Pak, terserah. Begitu. Tentu kita cek pakai apometer dulu ya. Cek dulu pakai apometer. Mana diukur pakai ukur tatutit itu tadi. Apometer yang biasa kita pakai tatutit itu tatutit. Oh ini. Kan begitu. Udah. Baru ambil power supply tadi. Set 1 volt pakai 10 ampere suntik. Belum. Kok nggak terasa panasnya? Ini agak susah Pak. Jadi jarang panas itu sampai keluar asap atau loncat. Biasanya itu hanya hangat saja. Biasanya triknya itu diuapkan pakai songka. Udah tahu kan caranya itu ya? Dan jadi pakai songka yang batu Pak. Songka batu pakai solder, asapnya uapnya itu dideketin ke mesinnya. Jadi nanti begitu disuntik, dia warnanya jadi bening terus gitu ya. Banyak di YouTube itu lah, congil. Itu kalau suhunya di atas 50 Pak. Ada lagi yang suhunya itu sekitar 40-50 Celcius. Jadi nggak mampu untuk mendidihkan si uap tadi. Ada cara lain. Mau tahu triknya? Mau. Hah? Mau. Sebetulnya kawan-kawan juga udah tahu. Gunakanlah kulit yang sensitif. Ya Pak?
cium. Gila perlu dijilat. Ya, jangan dijilat, jangan. Jadi itu adalah cara yang recommended sama si Aoham gitu. Tapi itu suhunya kalau di 40 sampai 50 Celcius, Pak. Gimana kalau nilainya itu sekitar 30-70 Celcius, Pak. 30 sampai 40-an lah. Itu diraba pakai ini kurang kerasa, Pak. Itu yang paling susah. Mau tahu tekniknya? Hah? Rasa kawan-kawan udah tahu kok. Saya mau nanya aja. Kulit dari semua tubuh, kulit apa yang sensitif? Helm. Pakai helm. Hanya itu satu-satunya. Tangan kita ini terlalu tebal sidik jarinya. Bibir kita juga kurang vitamin C, ya, kurang ciuman. Jadi saya kurang sensitif agak kering. Kalau saya ketutup kulit, Pak. Jadi silakan. Apalagi yang memang Udah pernah praktek? tentu, Pak. Jadi saya memang memberikan ilmu ini sudah trusted, Pak. Cuman sayangnya Rasanya gimana, Pak? aduh. Waktu itu saya nyobanya, Pak, begini, itu nggak langsung saya raba pakai tangan dulu. Jadi ujuk-ujuk saya langsung mengatakan, ini pasti shotnya kecil, susah. Padahal memang shotnya shot besar, Pak. Panas itu sampai keluar asap, Pak. Ya bawa ke belakang, Pak. Terus, bukan. Terus juga, hangatnya lepas. Isinya lepas, cuci dulu, ambil sabun kan. Takutnya kurang sensitif. Jadi saya uji kesensitifan dulu, cuci pakai sabun dulu. Keluar. Keluar. Ada siukan. Itu kalau udah keluar udah sensitif lagi. Jadi upayakan jangan sampai keluar, ada agak geli-gelinya gitu. Coba tes lagi gitu. Kena ke kapasitor di samping PA. Itu kapasitornya gede kan, bahaya samping PA itu. Saya keluar set lagi. Kan udah disunat, kenapa harus saya bukan kejepit, kesantet. Ditanya istrinya, Pak. Bukan ditanya, Pak, tetapi malah senang. Pak, kenapa tadi malam kok jadi enak? Kenapa? Kok makin besar ya? Saya bilang bengkak ini, woi. Dikira pakai tasbih. Kenapa itu triknya pakai tasbih itu biar agak geli-geli gitu? Bukan, itu pakai shot. Apaan lagi? Sekarang lanjut ke masalah shot kecil, Pak. Shot kecil tuh begini, handphone boros baterai, betul? Betul. Jadi dia itu handphonenya nyala hidup, cuman harusnya baterai kuat sekian jadi enggak. Itu kalau di area power, Pak. Tapi ada lagi di area UI. Misal begini, kita lagi nyalain kamera, baterai full nih, nyalain kamera, jalan kameranya. Tetapi langsung hitungan beberapa detik mati dia, gitu. Atau apapun itu. Yang intinya ketika fiturnya aktif, dia baterainya langsung habis atau langsung handphonenya langsung mati. Nah ini biasanya kasus-kasus yang berada di area short kecil. Pak, yang namanya short kecil, suspeknya itu belum tentu di kapasitor, Pak. Bisa dari jalur, bisa dari IC. Gimana kita tahu tentang kasus short ini, Pak? Caranya, gunakan dioda mode dengan konsep reverse bias. Ya, tadi saya pembahasan awal pengukuran itu tentang forward bias itu untuk mengukur area jalur dan rangkaian. Lalu saya jelaskan ada forward, ada reverse. Nah, reverse bias ini digunakan untuk pelacakan kasus short tersebut. Jadi kita berikan arus mundur. Artinya Pak, shot tersebut itu bukan shot karena sebentar jadi begini Pak, supaya nggak pusing ya. Arti shot itu sebetulnya yang shot besar, definisinya itu sebetulnya gini Pak ya. Ini kalau bahasa agak kerennya Pak. Definisi dari shot besar adalah ada sebuah arus listrik yang terbuang ke ground, bocor, kebuang ke ground.
mubazir gitu Pak, kegeron cus gitu kan, yang tadi saya ceritakan tadi kan. Buang kegeron cus. Jadi ada sebuah energi yang terbuang percuma. Itu kalau begini Pak, udah lemas badan merasa bersalah pula ya. Pengalaman waktu muda dulu Pak, yang begitu Pak. Pulang masih berdosa gitu ya. Kapok besok akan lagi. Minggu depan tetap aja gitu. Sekarang masih nggak Pak? Nah, kadang sih Pak. Jadi definisinya shock besar itu ketika arus atau tegangan itu terbuang ke geron. Definisi shock kecil bukan kebuang ke geronnya sedikit, bukan. Tetapi konsumsi yang berlebihan. Apa? Konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang berlebihan. Kita pernah nggak dapat kasus begini? Handphonenya ini udah normal. Hanya karena gara-gara kita itu salah salah ngejepetin kabel power supply, polaritasnya Pak. Positif negatif di positif. Kebalik begini. Kalau power supply-nya yang nggak ada protektornya, itu handphone langsung jadi mati loh. Ya, karena kebalik. Atau yang paling sering terjadi itu tegangannya kelebihan. Ada yang muter. Kita kan kalau datang handphone servis langsung tes, wih gitu kan. Tiba-tiba anak lewat. Wah itu sering terjadi Pak. Dan kan kalau yang namanya power supply yang umum yang kita pakai itu kalau dipulkan berapa tegangannya Pak? 15 sampai 19 volt Pak. Kita lagi enak nyarbis. Kok panas ya? Dia tegangan, buset. Itu biasanya handphone langsung dead. IC-nya yang rusak. Bukan ada kapasitor yang bocor. Nah ada juga kasus yang tegangannya lebih dikit Pak. Misalkan 6 volt, 7 volt. Handphonenya nggak langsung mati. Handphonenya masih nyala. Tapi jadi boros baterai. Sering ya kasus gitu. Nah kira-kira seperti itu kasusnya Pak. Jadi yang namanya shock kecil ini bukan karena ada komponen yang bocor, tetapi ada sebuah komponen yang membutuhkan tegangan, tetapi arus yang dia konsumsi itu berlebih. Begitu. Dipahami? Bagaimana kita ingin memastikan benar tidak berlebihan atau tidak, atau memastikan IC yang mana yang berlebihan atau tegangan mana yang berlebihan. Ambil avometer digital, set di dioda mode, hitam di mana? Hitam di body, dibalik. Kalau tadi kan kalau forward merah di body, sekarang bukan. Hitam di ground, titik ukur baru di situ. Cus berapa nilainya? Oh sekian. Balikin Pak, set. Ukur lagi, tak. Kalau ternyata dibolak-balik nilainya berimbang, nah di sini tidak ada sebuah perbedaan potensial antara arus tenggangan dengan arus baliknya, Pak. Arus DC itu kan arus searah, dia harus tendang dan nanti ada balik. Ini ada perbedaan polaritas. Kan artinya DC itu adanya ground, adanya positif itu kan adanya perbedaan polaritas. Ukur, tes. 0,5, oke balikin, cetek, sama 0,5, yes, udah ini masalah ganti IC-nya Pak. Kalau di ini mah nggak perlu terus bolak-balik Pak, tinggal pencet tombol, langsung dia ngebalikin saat sendiri Pak. Kalau MBR ya ada tombolnya, pencet dia balik otomatis. Bisa dipahami tentang shock kecil? Nah, apa yang saya bahas tadi itu baru nyampe level 1, level 2. Juga ada keterbatasan dari saya harus mempraktekkan. Ya, sekarang jam berapa Pak? 5 ya. Gini dulu, kita break dulu. 15 menit cukup? Cukup. Ya. Mau langsung pulang atau lanjut sebelum maghrib? Terserah. Ya? Lanjut. Gas. Voting. Gas kan. Lanjut.
Lanjut. Yang mau pulang nggak apa-apa. Nah gitu aja lah. Yang mau pulang silakan, yang mau lanjut silakan. Materi apa yang mau saya bawakan? Level 3. Level 3 ini adalah tentang cara pengukuran aktif. Kalau tadi yang level 1, level 2 itu tentang pengukuran rangkaian dengan cara mengukur dioda mode. Betul? Itu kondisi pengukurannya handphone dalam kondisi mati, tidak dalam kondisi aktif. Jadi yang dipastikan hanya menentukan rangkaiannya, jalur rangkaiannya. Kalau level 3 itu mengukur fungsi dari masing-masing IC. Yang diukur adalah tegangan kerjanya. Ada tegangan kerja, ada tegangan perintah atau kontrol, kemudian ada yang namanya data, dan ada yang namanya clock. Nah ini pembahasan yang betul-betul masih fresh. 100 teknisi mungkin hanya 1-2 yang sedikit memahami tentang ini. Karena hal ini saya akan membahas tentang yang namanya algoritma. Ada yang paham tentang algoritma? Pulang saya, Pak. Ada yang paham algoritma? Algoritma ini adalah sebuah sebetulnya sih ini rangkaian program. Tapi dalam hal ini coba saya sedikit modifikasi pengertiannya. Jadi algoritma ini adalah sebuah cara atau pola bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan, tetapi menggunakan tabel kebenaran, begitu, semacam aljabar bola begitu ya. Tapi di sini kita tidak masuk kepada konsep program dari algoritmanya, itu biar urusan saya. Intinya ini softwarenya udah ada, algoritmanya udah jalan, biar dia yang mikir. Kan begitu ya? Nah hanya saja saya nggak mau kawan-kawan pakai MBR itu cuma pakainya aja, ilmunya nggak dapat. Saya nggak mau beban buat saya. Jadi harus paham juga tentang apa yang dilakukan gitu. Jadi jangan kayak monyet pakai motor gitu loh. Saya kemarin tuh hampir dapat pujian Pak, tapi saya malah tersinggung. Ada orang Makassar Pak, saya tidak sebutkan namanya. Dia bilang begini, Kiki, gimana katanya kan lagi riset Pak, bikin alat katanya. Alat yang mana? Saya bilang itu kan, saya pura-pura nanya. Dia jawab begini, ini Pak, alat yang monyet pun bisa nyerpis. Apa Pak? Iya, alat yang monyet pun bisa nyerpis. Maksud dia tuh mau ngasih pujian di saya. Maksudnya tuh begini, orang awam pun yang nggak ngerti skema, yang nggak ngerti ngukur, tinggal pakai softwarenya MBR, softwarenya SmartPro, diagnostik tool ini, udah ada panduannya, udah begini. Orang nggak ngerti pun bisa menyelesaikan kasus handphone. Kan begitu? Cuma dia menggunakan perumpamaan, monyet pun bisa nyerpis. Wah, anjing monyet. Ya enggak. Ini tuh hanya sampel, hanya algoritma dasar. Karena faktanya di lapangan ketika kita nyerpis itu banyak sekali faktor X. Faktor X ini bukan berarti ilmu tidak pasti. Yang namanya elektronik itu ilmu pasti Pak. Kalau nggak begini bakal begitu. Jadi insya Allah ya Pak. Gak ada insya Allah, gak ada. Jadi pasti ada penyebabnya gitu. Karena ini fisika Pak kalau elektro. Jadi hukum sebab akibat ini 100%. Nah, yang dimaksud faktor X ini apa? Kelalaian yang kita lakukan atau keterbatasan ilmu. Apalagi keilmuan yang saya miliki, coba saya tuangkan dalam bentuk algoritma di program. Kan terbatas, Pak. Maka bagi saya, beban buat saya kalau hanya sekedar ini saya jual barang. Gak bisa, Pak. Saya bilang kemarin, Pak nih, tolong bilang ke kawan-kawan Lampung, kalau memang ada orang yang beli di sini, kumpulin orangnya biar saya ajarin. Dan apakah kita belajar berakhir di sini? Enggak, Pak. Kita lanjut nanti di grup. Jadi ini belum dibuatkan yang namanya video tutorial, video demo dan segala macam tentang studi kasus. Ini semuanya akan saya giring ke grup. Jadi semua kawan-kawan nanti masuk ke grup. Di situ saya akan bareng-bareng sama
tim untuk mengurai ini semua. Nah, cuman saya idealnya ke kawan-kawan ini memberikan clue dulu, pemahaman. Level 1, level 2 udah tadi nyampe ya. Sekarang istirahat dulu sebentar, kita bahas tentang level 3, yaitu pengukuran algoritma pengukuran aktif. Silakan yang mau asar dulu, yang mau rehat dulu. Setengah jam aja ya, kita start jam 5 ya.